Shalom, surat Galatia 3 adalah salah satu teks yang paling sering disalahpahami dalam seluruh perjanjian baru. Banyak orang yang mengira seolah-olah Rasul Paulus menolak Torah. Padahal jika dibaca mendalam, dalam konteks Ibrani, justru sedang meluruskan penyalahgunaan Torah. Mari kita bongkar secara sistematis dari Galatia 1. Galatia 1 ayat 1-5, kita bedah. Galatia 1 ayat 1, Paulus menulis, Paulos, apostolos ok ap anthropon, eudedi anthropo ala dia iso Kristo, kai theo patros. Kita breakdown satu-satu. Ok ap anthropon, artinya bukan dari manusia, bentuknya jamak. Artinya, bukan berasal dari institusi atau kelompok manusia. Eude di anthropo, artinya bukan dari individu, bentuknya tunggal, bukan melalui manusia, bentuknya tunggal, bukan juga lewat mediator, individu. Paulus menutup dua jalur sekaligus. Yang pertama, sumber atau source, bukan manusia. Yang kedua, perantara atau channel, juga bukan manusia. Ini sangat disengaja secara retoris. Poin kedua, konsep rasul atau apostolos dalam dunia Yahudi. Kata apostolos paralel dengan konsep Ibrani. Saliyah, atau artinya utusan resmi. Dalam hukum Yahudi, seorang saliyah adalah seperti orang yang mengutusnya. Artinya, dia membawa otoritas penuh pengutus. Tapi validitasnya tergantung siapa yang mengutus. Maka argumen Paulus, jika dia diutus manusia, otoritasnya terbatas. Jika diutus Elohim, otoritas absolut. Kenapa Paulus langsung agresif pembukaan Galatia ini? Biasanya surat kuno itu berisi salam dulu, syukur, baru isi. Tapi di sini tidak ada ucapan syukur. Langsung defensif plus konfrontasi. Kenapa? Karena otoritas sedang diserang. Injil sedang dipertanyakan. Kemungkinan lawan berkata, Paulus bukan rasul asli. Dia tidak belajar dari Yerusalem. Injilnya versi murah untuk non-Yahudi. Jadi, Galatia 1 ayat 1 adalah counter-strike awal. Poin keempat, melalui Yeshua Mesias dan Elohim Bapa. Perhatikan strukturnya. Dia iso Kristo, kai theo patros. Paulus menyandingkan Mesias dengan Elohim dalam satu sumber otoritas. Artinya, otoritas ilahi bersifat langsung dan setara. Bukan sekedar nabi atau guru. Poin kelima, ayat 4. Injil dalam satu kalimat padat, yaitu yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Ini adalah ringkasan Injil ultra kompresi. Elemen pentingnya ada substitusi, dia menyerahkan diri, dosa manusia sebagai masalah utamanya, dan juga lepasan atau deliverance, keluar dari zaman jahat sekarang. Kata Yunani exeletai, artinya menyelamatkan atau menarik keluar. Ini bahasa Exodus, seperti Israel keluar dari Mesir. Poin keenam, zaman jahat sekarang. Dalam konsep Yahudi, olam haze, zaman sekarang. Olam haba, zaman yang akan datang. Paulus berkata, kita hidup di sistem dunia yang rusak. Dan karya Mesias bukan cuma mengampuni dosa, tapi memindahkan kita dari sistem itu. Poin ketujuh, ayat 5, penutup teologisnya, baginya lah kemuliaan. Ini bukan basa-basi. Ini mengunci argumen jika keselamatan dari Elohim, maka kemuliaan hanya untuk Elohim. Ini menghancurkan kesombongan religius, sistem usaha manusia, karena usaha bisa selamat. Intinya, bagian ini satu, otoritas Paulus, yaitu ilahi. Yang kedua, Injil itu wahyu, bukan hasil diskusi, tidak dinegosiasikan, tidak disesuaikan budaya. Yang ketiga, keselamatan adalah intervensi Elohim, bukan upgrade moral, tapi rescue mission. Yang keempat, Mesias menjadi pusat otoritas dan keselamatan. Bukan sekedar pengajar Torah, tapi agen ilahi penebusan. Kesimpulannya, Galatia 1 ayat 1-5 adalah deklarasi perang, seolah-olah berkata Injil yang saya bawa bukan produk manusia dan tidak bisa dikoreksi oleh manusia. Dan itu berarti, jika ada sistem, tradisi, atau ajaran yang mencoba mengubah Injil, Paulus sudah menolaknya dari ayat pertama. Kalau ini memberkati kamu, follow dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Next, kita akan bahas ayat selanjutnya dalam Galatia.